mana time frame yang lebih baik, mana time frame yang lebih kuat, lebih bagus. Keluarga besar Brilliant Trading System mengucapkan kepada Pak Nurun selamat atas pencapaiannya. Oke. Dia adalah funded trader saat ini di salah satu platform MyForex Fund dan sekarang mengelola dana yang cukup besar. Itu semuanya berkat apa? Berkat kesabaran, berkat pemahaman yang sempurna sehingga beliau mampu dapat memanage big account saat ini. Oke, alright, selamat malam YouTube channel kita Brilliant Trading System. Kembali lagi kita bergabung di dalam YouTube channel kita tercinta di Brilliant Trading System ini yang akan membahas tentang digital financial market analysis, ya, kemudian banyak hal tentang future market, commodity, forex, index, ETF, dan lain sebagainya. Dan di video kali ini kita berjumpa kembali di weekly analysis karena saya sudah lama tidak mengupload video dan baru bisa mengupload video kembali, and then kita akan melakukan analisa seperti biasa di XAUUSD karena XAUUSD adalah favorit teman-teman semuanya yang ada di dalam YouTube, dan negara kita di Indonesia ini sangat suka sekali dengan gold karena pergerakannya. Oke, tetapi sebenarnya pergerakan yang cepat ini apabila kita tidak mengetahui dan tidak mengenal bagaimana karakteristik gold ini bergerak, dia akan dapat menjadi bumerang untuk kita sendiri. Oke, baik, kita akan update terlebih dahulu. Ini adalah line analisa kita yang sudah kita gambarkan di video sebelumnya, and then apa yang terjadi kita lihat dulu di H4 pemirsa. Ya, ternyata dari line yang sudah kita gambarkan dia membentuk penurunan di sini. Oke. Continuation trend, downtrend, continuation downtrend yang sudah saya sampaikan. Selama tidak ada reversal, jangan dulu kita mengambil decision point untuk reverse. Oke, and then pullback dia berada di tepat di line yang sudah kita buatkan di sini. Oke, sesuai dengan trading range line yang sudah kita buat di sini. Di sini ada trading range, and then dia turun membentuk drop base rally and then support area. Kemudian market ini pullback ke atas, and then merespect area zona yang sudah kita gambarkan di sini lebih kurang. Oke, membentuk ABC pullback. Terdapat ABC pullback Elliott korektif di sini A, kemudian B, oke, kemudian C. Baik, and then setelah ABC terbentuk, dia pullback di area yang sudah kita gambarkan di peak level high range level continuation. Di sini kita perhatikan dari awal analisa kita sebelumnya, kita sudah melihat dia membentuk lower low, and then go more lower low, kemudian naik, market ini membentuk ABC pullback dan tidak membreak high, and then di sini dia akhirnya membentuk breakout low, ada rally base rally, kemudian drop base drop, ada bearish engulfing, di mana di situ adalah momentum power candle. Kita perhatikan ini adalah bearish engulfing, ya, break high, kemudian engulfing, berarti ini adalah struktur bearish engulfing. Nah, bearish engulfing di dalam komunitas kita membahas dia sangat detail dan lebih dalam, sehingga ya teman-teman yang berada di Brilliant Trading System sangat memahami istilah apa itu yang disebut dengan bearish engulfing dan bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan konteks yang tepat, karena ada banyak sekali bearish engulfing. Nah, tetapi apabila kita tidak tahu dan bagaimana memanfaatkan bearish engulfing tersebut sesuai dengan konteksnya, maka dia akan tidak akan dapat membantu kita, karena
membaca market itu dapat kita lakukan untuk kita memahami pergerakan berikutnya. Kalau kita membacanya sendiri tidak bisa, maka how we can read the market? Membaca market tidak bisa, membaca chart tidak bisa, apalagi mengambil decision point dan mengambil keuntungan. And then dia pull back di sini, and then dia go more low. Dan kita punya posisi kemarin, oke, kita punya posisi di sini. Bisa diperhatikan, kita buka di M30. Kita ada position di sana, oke. Yang ini adalah bearish engulfing yang tadi, oke. Ini saya delete. Kemudian kita perhatikan di sini saya punya entry. Di sini kita ada entry sell position ya. Ini saya akan munculkan. Baik, saya akan memunculkan di layar. And then market bergerak turun, kita mendapati lebih kurang 300 pip ya, 400 pip sampai dengan 500 pip, and then kita collect profit di level sini. Ya, kita sudah close profitnya di sana, berarti kita lebih kurang mendapati sekitar 500 pip. Nah, kenapa saya masih menahan posisi tersebut? And then di sini kita perhatikan dia M30, dia pullback, support become resistance. Oke, and then terjun kembali, motif membentuk perjalanan, dia makin turun di sini. Oke, kemudian dia break low, membentuk new low kembali, breaking low. So kita masih hold position. Kenapa Mr. Brilliant masih bisa menahan? Jangan lupa saya berpengalaman dan memiliki mentality jam terbang yang berbeda. Oke, so berlatih untuk dan juga berada dalam komunitas kita agar saya dapat membantu. Jika hanya di YouTube saja saya tidak bisa, karena perlu fokus di sana ya, perlu teman-teman yang memiliki positive vibration dengan istilah yang sama. Dan kemudian dia turun lagi, saya masih tahan lagi posisi. Kemudian again next setup, support become resistant. Di sini teman-teman apabila berscalping bisa mendapati banyak sekali setup yang ada di minggu lalu hingga sampai akhirnya di level 1699 1700, oke, dimana 1700 ini adalah value of price dari gold ini di minggu lalu ya teman-teman ya, di 1700. Apa itu value of price? Value of price adalah support dari pivot point sebelumnya, dan pivot point sebelumnya ada di sini kemarin ya, dari sini, oke. Ini adalah true of value, price of value, contraction, pullback, and then go more low. Kemudian membentuk lagi di sini ada value of price di sekitar 1700, and then kita close position, dia contraction menjemput line yang ada di bawah sini. Dan line ini juga sudah saya gambarkan, di mana dia adalah zona support di time frame H4 dan daily, yang juga dia adalah demand area. Oke, dan kita juga berhasil menangkap posisi buy di sana. Ini saya munculkan di layar. Oke, baik, dan itu belum saya close position karena kita memiliki direction, sehingga entry saja tidak cukup, tapi kita melihat beberapa direction, and then dia masih bisa sedikit lagi naik, and then nanti kita akan membaca price action berikutnya untuk mengambil keputusan dan meng-close position dalam keadaan profit dan break even point, no risk di dalam trading ini. Nah, ini adalah perjalanannya. Kita perhatikan H1 dari the last analisa kita, dia turun, kemudian ABC pullback ya. Oke, kemudian kita perhatikan di sini. Oke ya, sampai dengan 161 ya, pullback di sini, and then dia turun membentuk mitigation area, efisiensi supply area, kemudian break of structure, pullback, kemudian kita entry, sell di sini, and then dia turun, drop base drop, akan membentuk arah. Baca di sini ada drop base drop 1 2 3 4, ada 5 motif wave, berarti ini adalah motif, and then ini adalah corrective, kemudian kembali rally, base rally, pullback, kembali ke supply-nya, and then terus melanjutkan penurunan. Nah, ini semua teman-teman dapat kita perhatikan before dan afternya, bagaimana kita melakukan analisa dan bagaimana perjalanan market ini berikutnya, dan kita mampu exit di level 261 di sini, dan kita sudah meng-close posisi tersebut dari 3 position, kemudian 1 position terakhir yang saya sisakan. Oke, dan itu analisanya. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti analisanya, saya ucapkan selamat juga apabila kalian sudah
mengikuti analisa kita dan mampu menangkap pergerakan market ini, karena pergerakannya cukup besar juga, bisa dikatakan bisa dapat beberapa ratus pips ya untuk swing beberapa hari, dan lumayan. Ini adalah support become resistennya, and then line ini, oke. Mana tadi? Ya, ini ya. Di sini tadi ada line yang sudah kita buat. Di sini ada key level area. Nah, oke. Di sini ada key level area. Kita perhatikan di daily. Apa itu key level area? Saya tidak bisa jelaskan juga dengan singkat. Di sini terdapat key level area, and then price ini merespect area tersebut, and then melakukan penurunan sampai di sini. Oke. Nah, untuk saat ini teman-teman semuanya, daily bias downtrend, H4 juga demikian. Selama belum ada reversal, tanda-tanda reversal, bagaimana tanda-tanda reversal itu? Saya tidak tahu apa pemahaman kalian tentang reversal di dalam komunitas kalian, atau dalam pengertian price action yang kalian pelajari, atau menggunakan chart pattern, whatever yang kalian gunakan. Kalian harus mengetahui tanda-tanda dari reversal fenomena. Reversal fenomena dengan marker struktur, dengan chart pattern, ataupun apa yang kalian gunakan, saya tidak ada masalah. Apapun keilmuan yang kalian gunakan, yang terpenting kalian paham dengan keilmuan yang juga kalian miliki. Sehingga ketika kita seorang analis mengatakan bahwa selama tidak ada tanda-tanda reversal, don't take buy for long position. Ketika ada signal seperti itu, bagaimana kalian akan mengeksekusi market setelah analis tersebut meninggalkan analisanya, memberikan bekal terhadap kalian dalam pergerakan 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan, tetapi kalian tidak mengetahui tanda-tanda pembalikan arah tersebut seperti apa, dan apa saja SOP, the rules di dalam pembalikan reversal fenomena tersebut. Oke, selama tidak ada reversal fenomena, and then kita perhatikan di sini terbentuk juga trading range. Di sini ada high juga. Oke, and dia membentuk support terakhir di sini, dimana kita mendapatkan buy juga di area sini, dan area itu juga adalah line yang sudah kita terhapus ya. Ya, ini adalah line yang juga di minggu lalu sudah kita gambarkan, dan dia menjadi strong support. Oke, ya, kemungkinan besar dia akan membuat sebuah range terlebih dahulu, kemudian sideways, and then barulah dia akan melakukan penurunan ataupun reversal. Itu yang harus kalian update tersendiri. So, saya akan geser ke sini. Maka ini adalah analisa kita dari beberapa perjalanan gold dari sebelumnya, yang mana kita sudah mampu menangkapnya. Saya hanya berpesan dalam minggu ini, selama tidak ada reversal fenomena, maka teruslah manfaatkan range area, trading range yang ada di sini, yaitu range area dengan sebesar 500 pip. Itu besar sekali, kalian tinggal manfaatkan. Pips itu tetap sama, yang membedakan adalah size dan lot size yang kita miliki. Oke, begitu ya. So, berikutnya ini adalah line yang kita sudah tandakan hari ini, berarti last analysis kita berada di line itu. Tetap perhatikan, ini adalah zona-zona yang sangat juga penting, berbahaya. Hati-hati teman-teman, kemungkinan dia akan membuat one lower low lagi, masih bisa apabila dia akan spike liquidity, karena berada di sini ada banyak sekali order, dan selama belum ada reversal, maka range ini masih dapat kalian manfaatkan dalam pekan ini. Kemudian di dalam weekly candle close bearish kemarin dan meninggalkan shadow di dalamnya, so dia menjadi adalah sebuah mother candle untuk next week. Di sini ya, masih sama dengan area yang kita gambarkan tadi, so itu harus diperhatikan. And then candle monthly open di bulan September awal ini, kita lihat bagaimana keadaan candle monthly-nya. Oke, ini candle monthly ya, new candle monthly open like a doji, so dia membentuk contraction shadow, and then berikutnya yang masih juga berada di dalam range monthly teman-teman. Nah, ini adalah range monthly support, and then ini adalah high monthly area. Di sini adalah body resistance yang juga sama 1763 dan sekian tadi. Diperhatikan, ini adalah candle monthly yang terbentuk di bulan ini. So, bagaimana candle monthly ini akan berjalan dan akan nanti close dalam bentuk apa? Tentunya harus dikorelasikan dengan top down analysis. Top down analysis dalam komunitas Brilliant Trading System maybe sedikit agak berbeda. Jangankan top down analysis, kita membicarakan support resistance saja, tidak
sebatas support resisten yang mungkin Anda ketahui. Karena memang sama istilahnya support dan resisten, tapi pendalaman dan pengertian pemahaman yang mendalam itu lebih penting dari istilah yang ada di dalam market finansial digital ini ya. So, baiklah. Di sini, and then ada satu pertanyaan kita lihat di YouTube, ada sebuah pertanyaan. So, kita akan coba jawab. Di sini ada pertanyaan dari Cincau Wo ya, Om tolong bahas tentang time frame dong. Oke, baiklah. Time frame, what is the time frame? Singkat saja, saya akan menjelaskan tentang time frame ini teman-teman semuanya. So, kalau maybe jika ingin kalian bergabung dalam Telegram free group yang di sana sometimes kita membuat analisa, kemudian sesi ngopi bareng bersama teman-teman yang ada di masterclass, one-on-one class juga kita gabungkan di sana untuk melakukan perbincangan terkait financial market dan analisis. Tetapi saya memang terfokus terhadap kami punya tim, so yang free tidak terlalu saya fokuskan, tetapi maybe 2 minggu 3 minggu sekali kita terkadang melaksanakan sesi ngopi di sana. So enjoy dan join, linknya ada di Telegram, silahkan. So what is the time frame? Oke, time frame. Oke, time frame ini adalah sebenarnya time frame itu apabila kita analogikan dengan mudah, dia seperti kaca pembesar ya. Dia seperti kaca pembesar. Oke, kaca pembesar gunanya untuk apa? Untuk mendetailing suatu pergerakan, alias dia sebutkannya seperti kantung waktu saja. Kantung waktu saja. Di mana time frame ini akan menjadi sebuah tools, oke? Dia adalah sebuah tools yang disediakan di dalam terminal trading kita, baik itu menggunakan TradingView, MT4, MT5 dan lain sebagainya. Di mana kita dapat melihatnya? Di sini ada time frame dari M1, M5, M15 sampai ke monthly. Maybe ada yang lebih tinggi lagi dan bisa di custom di TradingView ataupun di MT5. Oke, di MT5 juga kita bisa melakukan custom dengan time frame tersebut. Kita bisa membuat M3, M4, M5. Kenapa hal itu sangat fleksibel sekali? Pertanyaannya, kenapa time frame itu sangat fleksibel sekali? Karena sebenarnya time frame itu kembali kepada tradernya itu sendiri. Bagaimana trader itu memanfaatkan time frame tersebut untuk mengambil decision point dan melakukan analisis. Kenapa demikian? Karena sejatinya bukan time frame yang menjadi masalah. Oke, bukan time frame. Kenapa? Karena time frame adalah tool saja yang sangat fleksibel. Di MT5 kamu bisa custom, di TradingView kamu bisa custom, di MT4 sudah begitu populer dengan adjustment dari time frame yang sudah ada di sini yang tidak bisa di custom tentunya. Oke, kenapa itu sangat fleksibel? Karena yang terpenting bukan time frame-nya, tetapi yang lebih penting dari time frame itu sendiri adalah konteks marketnya. Market konteks. Oke, apa itu market konteks? Tentunya market of structure. Tentunya struktur of market. Bagaimana cara membaca market struktur? Cara membaca market struktur haruslah mampu yang disebut dengan read the market. Bagaimana cara read the market? Oke, tentunya harus tahu bagaimana yang disebut dengan price action. Price action apa? Price action memang kita adalah membaca secara fakta apa yang sedang terjadi. Event yang sudah terjadi, yaitu sebagai data yang sedang berlangsung. Gunanya untuk apa? Kita mengupdate analisa pergerakan dia untuk mengambil langkah. Apakah kita harus exit, ataupun kita harus floating, ataupun kita harus menahan position, kemana dia akan pergi. Karena price action adalah data yang sedang berlangsung. Dengan kemampuan membaca market, dengan behavior market tersebut, kita akhirnya mampu menganalisa dan memprediksi kemana pergerakan market itu, alias yang disebut dengan direction point. Kenapa saya katakan direction? Because banyak sekali grup di situ ya, ada grup A, grup B, grup C, grup D. Selalu pertanyaannya, kalian entry di mana? Betul tidak? Oke, GU, GBP, USD, kalian entry di mana? Entry di mana? Buy di mana? Buy atau sell? Entry di mana? Buy dan sell bukan suatu yang menjadi sangat penting di sana. Kenapa saya katakan? Karena di posisi waktu yang sama, trader yang bersamaan juga entry. Saya rasa hasil dan bagaimana itu semuanya akan berbeda kembali. Kenapa? Karena equity berbeda, oke? Kemudian timingnya berbeda, style of trading berbeda, intermarket analysis juga banyak sekali sentimen-sentimen terlepas dari time frame itu sendiri, oke? So untuk sahabat kita yang bertanya, bukanlah time frame ini yang menjadi permasalahan sejatinya. Yang menjadi permasalahan yang harus kamu pahami adalah market context,
kemudian market obstructor, bagaimana cara membaca market, dan bagaimana mengetahui price action behavior of chart itu tersendiri. Apa namanya? Behavior. Oke, behavior. Karena kebetulan saja yang banyak populer menggunakan candlestick. Di sana ada bar chart, ada line chart, dan banyak hal. Semua itu adalah tools yang memudahkan kita, yang di layar ini, memudahkan kita untuk melihat ini turun, ini naik, karena ini candle ini juga adalah indikator. Kemudian indikator kita insertkan di sini, ada indikator juga adalah tools. Semua yang ada di sini adalah tools, alat bantu untuk kita sebagai traders mengambil keputusan. Itu adalah time frame. Dia hanya sebatas kantung waktu saja. Yang terpenting adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu yang terlebih dahulu harus kalian pahami. Karena di tiap time frame ada konteks market, di setiap time frame ada struktur, di setiap time frame ada red, kita harus mampu membaca read the market, konteks dari tiap time frame-nya, mulai dari time frame terkecil sampai dengan time frame terbesar. Karena risk itu bukan dari zone-nya boleh besar, tapi lot size dan volume kalian yang menentukan seberapa besar kalian masuk di dalam market. Dan kalau kalian sudah mengetahui bahwa risk yang ada di dalam trade itu hanya ada di depan saja, oke, yang mampu diukur, mampu dianalisa, mampu disiapkan segala sesuatunya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk masalah time frame. Jadi apabila kita ingin membahas time frame, maka time frame itu adalah sebuah satu kesatuan di mana H1 terdapat dua candle M30, M15. Mana time frame yang lebih baik, mana time frame yang lebih kuat, lebih bagus, kembali ke tradernya itu sendiri. Tidak ada time frame yang lebih bagus, tidak ada time frame yang lebih hebat, lebih kuat. Oh, dia pakai daily lebih hebat. Tidak, kembali ke trader itu sendiri. What is your style? What is your decision point? What is your goal? Dan bagaimana kalian mengambil tips of value dari trading range yang ada. Oke? Nah, trading range ini bisa di-adjust, maksudnya range yang kecil bisa di-adjust dengan lot volume yang besar, maka hasilnya juga besar. Satu yang memiliki kesamaan dari, jika time frame itu fleksibel, kemudian hal yang terpenting itu adalah ini, kemudian trader itu tidak bisa disamakan karena memiliki equity yang berbeda dan style yang berbeda, tetapi yang bisa disamakan dan mampu diukur adalah pips or point yang ada di dalam MetaTrader itu sendiri. Baik menggunakan C-Trader, TradingView, dan lain sebagainya, semua itu gunakan. Ya, itu semua adalah tools yang terpenting. Mampu tidak kamu membaca market? Bila kalian tidak mampu membaca market, so bagaimana kalian dapat mengatur apa yang harus kalian ambil? Let's say analogi termudah adalah bagaimana kita akan mengatur kecepatan kendara bila kita tidak mampu membaca bentuk jalan, kemudian kita tidak mengenal mesin kendaraan yang kita gunakan. So, mengenal kendaraan yang kita pakai, mengenal medan yang akan kita tempuh, itu lebih penting, maksud saya, daripada time frame itu sendiri. Ya, karena time frame hanyalah tools saja. Ya, itu jawaban untuk teman kita. Tapi jika ingin lebih detail lagi, mungkin itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bermaksud lain, atau bagaimana, saya kurang tahu. Bisa ditanyakan kembali, komen di bawah, atau bisa tanya kita di dalam grup Telegram. Oke, itu saja yang bisa saya simpulkan hari ini. Kesimpulannya saya ulangi sekali lagi, berhati-hati dalam minggu ini, di dalam range ini, manfaatkan range-nya karena range cukup besar. Selama belum ada reversal, maka market ini akan berbentuk ranging terlebih dahulu sampai nanti ada reversal fenomena, baru kalian akan pergi keluar dari range tersebut. Selama itu gunakanlah range ini untuk memanfaatkan, karena range ini lumayan besar, masih bisa diambil dari yang saat ini 270, kemudian range sebelumnya dari atas ini. Oke, ada 500 pips, kemudian dari middle of range 300, tetapi berhati-hati karena ini adalah value of price dari sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat value of price to value of price best consolidation balance price yang nanti akan termitigasi dan efisiensi. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Baik, itu saja. So see you next time. Terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah nonton video ini dan mengikuti analisa kita. Selamat yang sudah mendapatkan sell di atas ini, kemudian yang juga sudah mendapatkan support area dan buy di sini. Oke. Dan satu lagi terakhir, saya ucapkan selamat kepada salah satu family kita, salah satu keluarga kita, yaitu ada Pak Nurun di sana, yang beliau adalah
tim kita di Brilliant Trading System yang tergabung dalam one-on-one class di sana, kemudian private belajar dan lain sebagainya sampai final chapter sudah terselesaikan, dan terus melakukan pembelajaran sampai finally beliau menjadi seorang funding trader. Oke, dia adalah funded trader saat ini di salah satu platform MyForex Fund, dan sekarang mengelola dana yang cukup besar. Itu semuanya berkat apa? Berkat kesabaran, berkat pemahaman yang sempurna, sehingga beliau mampu dapat memanage big account saat ini. Oke, hanya dengan tanpa modal dia sekarang menjadi funding trader. So kami secara umum, secara keluarga besar Brilliant Trading System mengucapkan kepada Pak Nurun selamat atas pencapaiannya. Oke, saya rasa itu sangat baik sekali, karena komunitas ini baru terbentuk dalam 1-2 tahun ini, tapi lagi-lagi yang membuktikan adalah ilmu pengetahuan, yang membuktikan adalah perjalanan dan bagaimana pemahaman itu sendiri. Karena tidak semua orang yang masuk di dalam market ini memiliki banyak uang, ya, semuanya tidak. Kita berasal dari berbagai macam tipikal, berbagai macam bentuk dan lain sebagainya, tetapi satu yang menjadi kunci adalah ilmu pengetahuan. When you get the knowledge, you will get the future in your hand. Oke, thank you, see you next time. Saya terlalu banyak bicara nanti. Sampai berjumpa di next video berikutnya, and see you next time. Kalau ini akan nanti terbentuk ending diagonal, so perhatikan nanti penurunan, dia akan bermain di dalam range-nya, dan so nanti baru minggu ini masih berada di dalam in the mother candle weekly dan monthly range. See you next time, and be smart and brilliant trader. I'm out. Thank you.